wabarakatuh. Saya Nabila Syafutri dengan NPM 224111007, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan materi 1 dengan matkul mata kuliah keuangan, yaitu ruang lingkup manajemen keuangan. Sebelum membahas lebih jauh apa itu manajemen keuangan, kita akan kupas tuntas dulu dari segi istilah atau definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengendalian, pengelolaan, dan pengalokasian sumber daya keuangan suatu etnis, seperti perusahaan atau individu, untuk mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah untuk mengelola dana secara efisien dan efektif guna memaksimalkan nilai aset dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan. Dalam konteks perusahaan, manajemen keuangan juga mencakup pengambilan keputusan strategis terkait investasi, pendanaan, dan dividen. Jadi, secara umum, manajemen keuangan dalam usaha manajemen keuangan pada intinya adalah praktik pembuatan rencana. Setiap di departemen dengan manajemen keuangan yang baik, perusahaan dimungkinkan memperoleh data untuk membuat visi, mengambil keputusan investasi, dan memiliki wawasan untuk mendanai investasi, mengontrol likuiditas, probabilitas, kas, dan sebagainya. Manajemen keuangan dalam sistem menggabungkan beberapa fungsi keuangan, termasuk akuntansi, manajemen aset tetap, pendapatan, dan proses pembayaran. Jika komponen-komponen ini berhasil diintegrasikan, perusahaan dapat mencapai visibilitas keuangan dan memfasilitasi kegiatan sehari-hari. Lalu setelah itu, ada tujuan dari manajemen keuangan. Tujuan dari manajemen keuangan itu adalah untuk meningkatkan probabilitas perusahaan, yang kedua meningkatkan likuiditas, lalu yang ketiga ada meningkatkan nilai perusahaan, dan yang terakhir ada meminimalisir resiko keuangan. Jadi secara umum tujuan manajemen keuangan berdasarkan pilar-pilar di atas, perusahaan perlulah dibantu dengan manajemen keuangan yang baik. Berikut beberapa tujuan manajemen keuangan, yaitu memaksimalkan keuntungan dengan memberi wawasan. Contohnya wawasan terkait kenaikan biaya bahan baku yang dapat memicu kenaikan harga pokok penjualan. Lalu ada melacak likuiditas dan arus kas untuk memastikan bahwa perusahaan punya cukup uang untuk memenuhi kewajiban. Memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan negara. Hingga industri mengembangkan skenario keuangan berdasarkan keadaan bisnis sekarang dan prediksi terkait berbagai hasil berdasarkan kemungkinan kondisi pasar di masa depan. Interaksi yang efektif dengan investor dan rekdisi. Tujuan ini tentu dapat dicapai dengan penerapan prinsip manajemen yang efektif untuk struktur keuangan perusahaan. Nah, tentunya fungsi dari hal itu adalah untuk perencanaan keuangan, membuat rencana pemasukan, dan mengulurkan kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Penggunaan keuangan tindak lanjut dari perencanaan keuangan, pemasukan, pengelolaan keuangan menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Manajemen keuangan mencari probabilitas sumber daya dan penyimpanan keuangan, mengumpulkan dan perusahaan menyimpan dana tersebut dengan aman. Manajemen keuangan sangat berfungsi penting untuk pengelolaan dana, alokasi sumber daya keuangan, dan pemanfaatan dana. Berikut rincian fungsi. Yang pertama yaitu mengontrol dan membuat keputusan. Manajer keuangan memikul tanggung jawab utama untuk membuat keputusan dan mengendalikan keuangan melalui berbagai teknik. Mereka bersiap menghadapi potensi ancaman. Setelah itu lalu yang kedua, merencanakan keuangan. Pengambilan keputusan juga mencakup perencanaan kegiatan dan sumber daya keuangan. Manajer dapat menggunakan informasi yang tersedia untuk mengukur prioritas dan kebutuhan usaha. Mereka juga menganalisis situasi ekonomi secara keseluruhan untuk merencanakan anggaran dan membuat keputusan yang sesuai. Dan alokasi sumber daya. Manajer perlu memastikan bahwa semua sumber daya keuangan digunakan dengan cara yang tepat. Mereka juga perlu
Mereka juga perlu mengawasi investasi bisnis berlangsung dengan efektif dan efisien. Alokasi yang tepat dari sumber daya keuangan mengarah pada probabilitas. Jangka panjang. Lalu yang keempat ada mengelola arus kas. Manajer memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan kas. Dengan kata lain, mereka perlu memastikan bahwa organisasi mampu memenuhi biaya operasional dan keadaan darurat. Ini dilakukan dengan memeriksa apakah bisnis memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup. Dan yang terakhir, yaitu ada mengakuisisi dan lakukan merger. Ini dari keempat ini yang paling Sebuah perusahaan dapat mengambil giliran strategi kritis untuk mempertahankan relevansi di pasar kompetitif. Bisnis dapat berkembang dengan mengakuisisi bisnis baru atau melalui merger. Ketika mereka masuk ke bisnis baru, keputusan semacam itu berkaitan dengan penilaian sekuritas dan yang kompleks, dan manajer keuangan adalah orang yang mengawasi proses tersebut. Lalu ada tugas pokok manajemen. Yang pertama untuk mendapatkan dana perusahaan. Lalu yang ketiga, yang pertama untuk mendapatkan dana perusahaan, yang kedua untuk menggunakan dana perusahaan, dan yang ketiga membagi keuntungan atau laba perusahaan. Lalu setelah kita membahas tentang ruang lingkup manajemen keuangan, dapat kita simpulkan bahwa manajemen keuangan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan pribadi maupun perusahaan. Tentunya kita perlu mempelajari manajemen keuangan secara umum terlebih dahulu untuk dapat mengimplementasikan dalam kegiatan perusahaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan pada materi ruang lingkup manajemen keuangan. Kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.